Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian kebenaran firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau mengamalkannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah tegar dalam panggilan. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah panggilan untuk ikut menderita. Tidak satupun manusia yang memimpikan, bahkan merindukan, serta mengharapkan yang namanya penderitaan. Penderitaan adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Namun selama hayat masih dikandung badan, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya penderitaan. Penderitaan terkadang datang, bahkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu kita alami, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok. Penderitaan ini terjadi bisa disebabkan oleh situasi dan keadaan, tetapi penderitaan juga bisa terjadi yang kita alami disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang bisa saja keluarga kita, bisa saja orang tua kita, bisa saja anak kita. Tetapi juga penderitaan bisa juga karena sakit penyakit. Penderitaan juga bisa karena peperangan. Penderitaan juga bisa karena ekonomi kita yang surut. Penderitaan juga bisa kita alami karena berbagai macam hal, karena studi dan lain sebagainya yang kita saat ini mungkin alami dan kita hadapi. Untuk menyikapi ini, ada berbagai macam hal yang disikapi oleh dua kubu. Ada kubu yang pesimis, menjadi apatis, menjadi patah semangat, menjadi hilang harapan. Tetapi ada kubu yang menyikapi penderitaan dengan cara-cara yang bijak, sehingga dia tetap optimis. Dia melihat penderitaan sebagai batu ujian dalam kehidupannya dan berusaha untuk mencapai berbagai hal yang menjadi tujuan dan harapannya. Lantas pertanyaannya bagi kita semua adalah, apa sikap yang tepat bagi kita untuk tetap tegar dalam panggilan di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus? Sikap yang pertama yang disampaikan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca, sikap yang harus kita miliki adalah pertama, memiliki loyalitas kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian firman Tuhan di ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan ini diberikan kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Paulus menjadi bapak bagi Timotius. Dia memberikan nasihat, dia memberikan dorongan, dia menyemangati seorang anak didiknya, yaitu Timotius yang masih muda. Rasul Paulus sadar bahwa di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, ada tantangan, ada rintangan, ada pergumulan, ada persoalan, baik yang dihadapi
baik yang dialami secara internal maupun secara eksternal, itu datang silih berganti menerpa seluruh totalitas kehidupan setiap orang yang mengikut Tuhan. Karena itu dia mau mendorong, dia mau memberikan semangat kepada Timotius bahwa agar Timotius tetap tegar dalam panggilan Tuhan, maka langkah-langkah yang harus dimiliki oleh seorang Timotius yang masih muda, dia harus memiliki loyalitas. Loyalitas ini berbicara tentang kesetiaan. Loyalitas ini berbicara tentang pengabdian. Timotius kepada pribadi yang sudah memilih dan memanggilnya sebagai alat untuk memperlebar kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Di dalam mengimplementasikan iman dan keyakinannya, Rasul Paulus sadar benar bahwa ada begitu banyak hal yang akan dihadapi dan dialami oleh Timotius. Sehingga dia memberikan tips-tips agar diikuti oleh Timotius. Hal yang sama juga hari ini Rasul Paulus memberikan tips yang sama kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita hanya akan tetap tegar dalam panggilan kita dan tetap hidup mengikut Tuhan hanya ketika kita memiliki loyalitas yang tinggi kepadanya. Tanpa loyalitas kita tidak akan bisa memenangkan berbagai macam tantangan, kesukaran, penderitaan yang datang silih berganti di dalam diri dan kehidupan kita. Berbicara tentang loyalitas di sini berbicara tentang komitmen kita, kesetiaan kita. Berbicara tentang loyalitas di sini berbicara tentang bagaimana kita memanage setiap kesukaran, penderitaan, bahkan pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami karena iman dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus mau agar kita berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah memilih kita, dia yang sudah memanggil kita, dia yang sudah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sadar benar bahwa kita masih hidup di dalam dunia. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Dan itu tidak mudah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Baik secara internal, kita harus bergumul dengan seluruh keberadaan hidup kita yang masih hidup di dalam dosa, yang masih bergula tentang dosa, yang masih bergumul dengan berbagai macam hawa nafsu, yang masih bergumul dengan berbagai macam kepentingan dan lain sebagainya. Sehingga Rasul Paulus mau agar kita mengedepankan loyalitas kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Loyalitas ini sangat amat penting bagi kita. Seseorang akan tetap tegar dalam situasi yang tidak diinginkan, yaitu penderitaan, kesukaran, dan berbagai macam tantangan hidup, hanya ketika dia memiliki loyalitas kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya ketika dia memiliki fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya ketika dia memandang kepada salib Kristus. Hanya ketika dia memandang kepada keteladanan Kristus. Bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia yang adalah pribadi yang benar. Mengalami berbagai macam penderitaan-penderitaan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kehadirannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kita pun pasti akan mengalami hal-hal yang demikian. Tidak mudah Bapak Ibu. Berbicara tentang loyalitas di sini berbicara tentang komitmen kita untuk tetap setia mengiring Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam satu zaman yang penuh dengan tantangan, zaman yang penuh dengan berbagai macam hal yang tidak pernah kita pikirkan dan kita bayangkan. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu pesan firman Tuhan kepada kita semua hari ini, hanya orang-orang yang akan loyal, yang akan tetap tegar, melihat, bahkan mampu mengubahkan berbagai macam kesukaran, berbagai macam penderitaan, berbagai macam tantangan hidup yang datang silih berganti dalam hidup mereka, ketika mereka memiliki loyalitas yang tinggi kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan umat manusia. Dialah pribadi yang dapat diandalkan. Dialah pribadi yang mampu melepaskan. Dialah pribadi yang mampu membebaskan kita dari berbagai macam penderitaan, kesukaran, dan tantangan hidup.
hanya ketika kita memiliki loyalitas sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalahmu, apapun penderitaan yang kau alami hari ini, tantangan itu adalah merupakan batu ujian. Rintangan, penderitaan itu adalah merupakan batu ujian terhadap loyalitasmu. Kalau selama ini mungkin kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat jasmania, dengan berkat-berkat rohania, bahkan kita juga sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau ada penderitaan yang kita alami, itu adalah merupakan batu ujian terhadap seberapa besar loyalitas kita kepada Sang Empunya kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan tawar hati, jangan kecut hati, mari bangkitlah dan nyatakan imanmu, keyakinanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa saya akan tetap loyal mengikut Tuhan Yesus Kristus sampai kesudahan zaman. Maka kita akan melihat berbagai macam hal yang terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tetapi juga bagian yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang juga harus kita miliki agar kita tetap tegar dalam panggilan Tuhan, adalah kita harus memiliki yang namanya mentalitas pemenang. Kita berbicara tentang mentalitas pemenang. Kita berbicara tentang suatu sikap di mana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus betul-betul memiliki konsep dan cara berpikir. Ini berbicara tentang keadaan batin, keadaan jiwa. Mentalitas ini berbicara tentang keadaan batin. Mentalitas ini berbicara tentang bagaimana cara kita bersikap, bagaimana perasaan kita. Banyak orang yang hari ini ketika dihantui dengan berbagai macam penderitaan, seringkali keadaan-keadaan yang dialami dan dihadapi membuatnya menjadi tidak bersemangat, membuatnya lebih berfokus kepada masalah, lebih berfokus kepada persoalan, lebih berfokus kepada pergumulan-pergumulan yang ada, sehingga pada akhirnya mengabaikan sang sumber pemberi solusi atas berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup yang dialami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyadari benar bahwa Timotius sebagai anak muda punya semangat, punya antusias untuk melayani Tuhan. Tapi realitas di dalam ladang pelayanan, realitas di dalam penggeringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena ada tantangan, ada rintangan yang harus kita lewati dan harus kita hadapi. Dan itu terkadang membuat keadaan jiwa kita tertekan, membuat keadaan jiwa kita, keadaan batin kita menjadi tidak menentu. Bahkan membuat konsentrasi kita menjadi hilang. Seberapa banyak orang yang hari ini mengalami hal yang demikian. Firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita pada kesempatan hari ini. Apapun keadaan batinmu yang engkau alami dan engkau hadapi hari ini, Tuhan mau agar kita betul-betul keluar dari krisis, keluar dari berbagai macam kemelut yang menekan batin kita. Kita adalah anak-anak raja. Kita dipanggil dengan mentalitas pemenang. Kita dipanggil dengan mentalitas bukan mentalitas pecundang. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita semua agar kita bangkit, kita mau berjuang, kita mau sikapi situasi keadaan apapun yang terjadi di sekeliling kita sebagai seorang anak raja yang memiliki mentalitas pemenang. Maka kita akan membalikan situasi, kita akan membalikan keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita dengan hikmat dan kuat kuasa yang dari Tuhan. Nah, sebagai seorang yang memiliki mentalitas pemenang, itu tidak terjadi secara instan, itu tidak terjadi secara langsung, tetapi itu melalui proses demi proses. Mentalitas kita itu tidak bisa diisi dengan apapun. Keadaan batin kita, keadaan pikiran kita, sikap kita, perasaan kita tidak bisa diisi dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu Rasul Paulus menekankan kepada kita semua melalui pesannya kepada Timotius, anak rohaninya,
bahkan kita juga yang hari ini adalah merupakan pengikut Kristus, bahwa mentalitas kita menjadi mentalitas pemenang hanya ketika kita berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan, hanya ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan, hanya ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, hanya ketika kita mau mengamalkan firman Tuhan. Orang-orang yang memiliki mentalitas pemenang harus hidup di dalam koridornya Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang kelima dalam bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki mentalitas pemenang hanya ketika batin kita diisi, hanya ketika batin kita dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah isi pemikiran-pemikiranmu, janganlah isi keadaan batinmu, hatimu, bahkan perasaanmu dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Karena hal-hal yang ada di dalam dunia ini sifatnya semu, sifatnya sementara. Agar kita memiliki mentalitas pemenang yang sejati, Tuhan mau agar kita mengisi seluruh totalitas hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini menjadi patah arang, menjadi patah semangat karena mereka lebih mengisi perasaan mereka, pikiran mereka, bahkan batin mereka dengan hal-hal yang negatif yang terjadi, yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mudah menyerah, mereka mudah putus asa, mereka mudah meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini dipanggil untuk menjadi mentalitas, memiliki mentalitas pemenang. Kita hanya bisa tetap tegar di tengah-tengah situasi keadaan penderitaan kesukaran hanya ketika kita mengisi mental kita ini dengan firman Tuhan. Kita mengisi mental kita ini dengan membangun yang namanya mesbah doa. Tekanan, rintangan, hambatan datang. Solusi yang tepat adalah kita berseru kepada Tuhan. Solusi yang tepat adalah kita berdoa meminta kepada Tuhan. Dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Di sana firman Tuhan berkata, kita dikaruniakan bukan saja hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk mengambil bagian di dalam penderitaannya. Penderitaan di sini adalah karena kebenaran yang harus kita lakukan. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-39. Di dalam bagian firman Tuhan ini, rintangan, pergumulan, persoalan, dosa dan lain sebagainya yang hari ini kita alami dalam keberadaan hidup kita, itu hanya dapat diselesaikan ketika kita membuka diri kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan yang namanya gemar membaca Alkitab setiap hari. Dunia ke depan tidak akan semakin baik. Dunia ke depan tidak akan semakin membaik sebagaimana yang diprediksikan di dalam Alkitab. Karena ini adalah merupakan penggenapan dari kebenaran firman Tuhan. Kita hanya akan tetap tegar di dalam panggilan Tuhan ketika kita berpaut sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan berpaut kepada ramalan-ramalan yang ada di luar sana. Bukan berpaut kepada prediksi-prediksi yang ada di luar Alkitab. Bukan berpaut kepada apa saja yang hari ini ditawarkan oleh dunia. Tetapi kita memiliki mentalitas pemenang hanya ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengisi batin kita, pikiran kita, perasaan kita dengan kebenaran. Dan kita hidup di dalam kebenaran. Ini sangat amat penting bagi kita, mentalitas pemenang. Bukan hanya sekedar membaca, merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar berdoa. Tetapi yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau adalah kita melakukan secara disiplin. Melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah, melakukan sesuai dengan norma-norma yang ada. Seorang olahragawan ketika dia keluar dari norma-norma, aturan-aturan yang ada, maka hal yang akan didapatkan oleh seorang olahragawan, dia akan didiskualifikasi. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tidak didiskualifikasi dan kita tetap memiliki mentalitas pemenang, kita harus mendisiplin diri kita dengan berdoa, dengan melakukan saat teduh, membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan atau mengamalkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah.
dalam situasi, dalam keadaan, dalam tekanan, ketika kita sakit, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil oleh rekan-rekan sekerja kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Itu tidak mengenakan Bapak Ibu, tetapi ketika kita hidup dan mau mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kemerdekaan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dimerdekakan oleh setiap kebenaran yang kita rindukan, yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang hari ini mengkompromikan kebenarannya karena situasi-situasi yang hari ini dialami dan dihadapi. Tetap pesan saya kepada kita semua pada kesempatan hari ini adalah mari kita berfokus kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, kita menjadi pemenang-pemenang sejati. Roma 8 ayat yang ke-37 sampai dengan 39, saya mau membacakannya bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun tantangan-rintangan yang ada, ketika kita memiliki mentalitas pemenang dengan berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Ada orang-orang yang luar biasa kita baca di dalam Alkitab, bagaimana diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan. Kita melihat mereka tetap eksis, mereka tetap survive. Seorang Rasul Paulus, ketika dia menulis surat ini, dia memberikan nasihat ini, dia tidak sedang dalam keadaan yang baik, dia tidak sedang dalam keadaan yang enak, dia tidak sedang dalam keadaan yang happy, dia sedang di penjara. Tetapi situasi ini tidak membelenggu Rasul Paulus untuk tidak memberikan dorongan kepada anak didiknya. Dia sebagai mentor, dia sebagai bapak yang baik, dia mau memberikan nasihat juga kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita tetap tegar dalam panggilan kita dengan terus memiliki mentalitas pemenang. Hanya orang-orang yang memiliki mentalitas pemenang yang akan berhasil memenangkan berbagai tantangan, rintangan, kesukaran hidup, bahkan berbagai macam penderitaan yang datang silih berganti, baik di dalam rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, bahkan pergaulannya, studinya, bisnisnya. Tidak bagi mereka yang ciut, tidak bagi mereka yang memiliki mentalitas pecundang. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-6 dalam bagian kebenaran firman Tuhan sampai dengan ayat yang ke-7. Agar kita tetap tegar dalam panggilan firman Tuhan. Di sana firman Tuhan dengan tegas berbicara kepada kita di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Firman Tuhan di sana berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita berkata, saya Pak Misrai sudah memiliki yang namanya loyalitas kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mungkin berkata, Pak Misrai, saya sudah memiliki mentalitas pemenang. Tetapi Pak Misrai, saya belum melihat terjadi perubahan demi perubahan. Masalah malah makin bertambah, pergumulan malah makin bertambah, kesukaran malah makin bertambah dalam kehidupan saya, keluarga saya, pelayanan saya, studi saya, aktivitas saya, pekerjaan saya, bahkan tugas tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepada saya. Saya mau tekankan kepada kita melalui bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada seorang Timotius agar dia memiliki yang namanya dedikasi. Hal yang sama juga hari ini agar kita keluar sebagai pemenang, agar kita tetap tegar dalam panggilan kita untuk terus mengikut Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang sama juga harus kita miliki.
yaitu harus memiliki dedikasi yang tinggi hanya kepada Kristus. Kita berbicara tentang dedikasi, kita berbicara tentang pengorbanan. Kita berbicara tentang dedikasi, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, pengorbanan harta. Ini semua. Kita berbicara tentang dedikasi bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukannya. Berbicara tentang dedikasi, kita harus berkorban. Pengorbanan ini tidak mudah. Situasi-situasi terkadang membuat kita ingin untuk berkorban. Kita masih hitung-hitungan Bapak Ibu. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kasih anugerah Tuhan disediakan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan mau agar kasih anugerah yang kita nikmati ini terus kita resapi, terus kita hidupi, terus kita jalani dan kita jadikan itu menjadi lifestyle dalam diri dan kehidupan kita. Dia mau agar kita betul-betul tetap hidup mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Rasul Paulus mau agar kita mendedikasikan diri kita kepada Tuhan karena ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Baik itu berkat jasmania maupun berkat secara rohania. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, petani ini tidak akan pernah menikmati hasil. Hari ini kita dipanggil oleh Tuhan. Ada berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita juga mau terlibat untuk mengorbankan waktu tenaga kita. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Di marketplace kita masing-masing, Tuhan mau agar kita sadar sepenuhnya bahwa tidak mudah. Tetapi ketika kita sudah mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berutang kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Dedikasi ini kita lihat Yesus lakukan. Dia mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Berkorban baik waktu, tenaga, pikiran. Bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus bahkan mengorbankan dirinya bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Mati menebus kita dari salah, dosa dan berbagai macam pemberontakan yang kita lakukan. Hari ini Tuhan Yesus tidak mau kita mati. Tuhan Yesus juga tidak mau agar kita mengambil bagian di dalam penderitaan dengan menyalibkan diri kita. Tetapi Tuhan mau agar kita menyalibkan segala kedagingan kita, hawa nafsu kita yang bertentangan dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya, menjadi milik pusakanya, menjadi harta kesayangan, menjadi ahli warisnya, Tuhan rindukan agar seluruh totalitas kehidupan kita mendedikasikan seluruh totalitas hidup kita. Baik itu melalui sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Hidup selaras dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Dunia hari ini tidak menjanjikan. Tetapi dunia di mana hari ini kita hidup, Tuhan juga mau agar kita terus berkreasi, berkarya dan bersaksi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata untuk melakukan dedikasi ini tidak mudah Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sebab itu wahai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita bisa melakukan ini. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa memiliki yang namanya loyalitas. Kita bisa memiliki yang namanya mentalitas pemenang. Kita bisa memiliki yang namanya dedikasi yang tinggi. Hanya ketika kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan ilmu pengetahuan yang ada, perkembangan yang ada, kita tidak akan mampu menyelesaikan berbagai macam pergumulan dan pergolakan yang datang baik dari luar maupun yang datang dari dalam diri dan kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya ketika kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan di sana berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesukaran yang hari ini engkau alami. Saya tidak tahu apa yang hari ini menjadi beban dan penderitaan hidup. Kau mungkin mulai putus asa, kau mungkin mulai kecewa, kau mungkin mulai undur dari Tuhan. Saya mau ingatkan kembali kepada kita. Kita sebagai orang yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan.
Tuhan memberikan kepada kita otoritas. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melalui dan menghadapi segala hal yang terjadi, baik yang datang dari dalam pribadi kita maupun yang datang dari luar. Hanya ketika kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di luar Tuhan, hal yang mungkin bisa diubah menjadi tidak mungkin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berfokuslah kepada Tuhan. Dan kita lakukan ketiga poin ini. 3 poin ini bila kita amalkan di dalam seluruh totalitas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tetap tegar dalam panggilan Tuhan. Kita akan menuntaskan segala hal yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita keluar menjadi pemenang. Saya membacakan bagi kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui kebenaran ini kita semua diberkati oleh Tuhan dan tetap tegar dalam panggilan Tuhan hingga kesudahan zaman. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.